Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih pada surat ke-19, surat Al-Baqarah. Surat ke-19 mulai ayat 66. Surat Maryam, surat ke-19 mulai ayat 66. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaqulul insanu aidza mittu lasawfa ukhraju hayya. Afala yadhkurul insanu anna khalaqnahu min qablu wa lam yaku shay'an. Farabbika lanahsurannahum was-sayatin. Thumma lanuhdirannahum hawla jahannama jithiya. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. ثم لنعلم بالذين هم أولى بها سريا. Ya, kita pahami dulu ayat 66. Bayakul insan, manusia itu sama mengatakan, aida itu apabila aku ini sudah mati, aida itu apabila aku sudah mati, la sawfa ukhraju hayya, apa betul-betul akan dihidupkan kembali. Jadi manusia itu sama nggak yakin, nggak percaya kalau besok di akhirat itu dihidupkan kembali. Jadi menurut mereka hidup itu ya hanya di dunia ini. Mereka nggak percaya kalau besok di akhirat dihidupkan kembali. Maka manusia sama bertanya, aida
iya sih kalau sudah mati langsung patuh duhanya akan hidupkan kembali. Jadi ini terus-menerus persoalan yang relatif sangat sulit, sangat lambat diterima dan diyakini oleh manusia, bahwa besok di akhirat itu dihidupkan kembali. Kemudian dijawab oleh Allah, apalagi yaqulul insan, tidakkah manusia itu memikirkan? Apa tidak mikirkan? Apa manusia itu tidak memahami? Anna khalaqnahu min qablu, bahwa kami Allah itu yang telah menciptakan manusia sebelumnya. Walam yaku syai'an. Nah, yang sebelumnya itu tidak ada sama sekali. Jadi kalau Allah menghidupkan dari yang tidak ada saja, itu bagi Allah sangat mudah. Apalagi menghidupkan kembali yang sudah pernah hidup, menghidupkan kembali yang sudah pernah ada. Tentu bagi Allah ini sangat mudah. Jadi seringkali manusia ini pemikirannya terbatas pada pengetahuan yang dimiliki, terbatas kepada pengalaman yang dialami, terbatas pengalaman yang diketahui. Nah, tidak yakin kalau nanti dihidupkan kembali. Maka sama bertanya, masa sih sudah mati dihidupkan kembali? Ya yang lain disebutkan sudah hancur semua, tulang tulang sudah jadi tanah, masa dihidupkan kembali? Nah, kalau jawab, apa mikir? Apa-apa tidak memikirkan, apa-apa tidak menyadari Allah itu yang menciptakan manusia ya sebelumnya dari tidak ada sama sekali. Kalau menciptakan dan tidak ada sama sekali aja mudah, apalagi menciptakan yang sudah pernah ada. Maka para rabbika wa surun lahum wasyayatin, ini akibatnya. Akibat orang yang tidak iman adanya kehidupan di akhirat. Maka demi Tuhanmu, sesungguhnya Allah akan bangkitkan mereka manusia itu bersama-sama setan. Ya, lanak surun lahum wasyayatin, sesungguhnya Allah akan membangkitkan mereka bersama-sama setan. Kenapa? Karena hidup di dunianya lebih mengikuti busukan setan daripada mempercayai pada wahyu. Tumawanuh dironnahu khawajahan namajitiyya. Kemudian Allah akan datangkan ke mereka jahanam. Neraka jahanam akan didatangkan kepada mereka, ya, hitiyah dengan berlutut. Berlutut maksudnya apa? Manusia sudah tidak berkutik sama sekali, sudah tidak bisa apa-apa lagi, kecuali harus menerima apa adanya. Jadi besok dibangkitkan manusia bersama-sama setan, kemudian dikumpulkan di neraka. Manusia tidak berkutik sama sekali, tidak bisa menghindar, tidak bisa lari, tidak bisa kemana-mana. Nah ini summa lanuk dironnahu khawajahan nama jitiyah. Kemudian
Allah akan ya mendatangkan kepada mereka itu neraka jahanam. Kemudian manusia berlutut, tidak berkutik sama sekali. Thumma lananzi'anna min kulli si'ah. Kemudian pasti Allah akan tarik dari tiap-tiap golongan siapa di antara mereka ayyuhum di antara mereka asadu ala rohani intiya, siapa di antara mereka yang paling durhaka kepada Allah yang maha rahman yang maha pemurah. Kemudian pasti Allah akan tarik tiap-tiap golongan siapa di antara mereka yang paling durhaka kepada Tuhan yang maha pemurah. Maksudnya apa? Ini pemimpin-pemimpin, pembesar-pembesar yang ngajak durhaka. Ya pentolan-pentolanya dulu, kubarok-kubaroknya, biang-biangnya, ya, yang ngajak sesat, yang tidak percaya kepada kehidupan yang sudah akhir, yang menjerumuskan para pengikut-pengikutnya, itu yang ditarik duluan itu. Tumalanamu a'lamu billadzina hum awla biha sirriya. Kemudian sungguh Allah lebih mengetahui orang-orang yang seharusnya dimasukkan ke neraka itu siapa saja. Ya. Lanaknu a'lamu. Allah betul-betul maha mengetahui billadzina hum awla biha sirriya, siapa saja yang seharusnya, yang sepantasnya dimasukkan ke dalam neraka. Maka tidak ada yang bisa kelihatan, ya, semuanya akan dimasukkan ke neraka, tetapi mulai dari pembesar-pembesarnya dulu yang mempengaruhi, yang menyesatkan, yang menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, ya, yang mengecoh orang-orang. Semula orang-orang itu sudah tahu, terbuka mau memahami Quran, tapi didekati, ya, kemudian dipengaruhi, akhirnya sama berhenti tidak memahami Al-Quran. Nah, pemimpin-pemimpinnya itu dulu, ya, tiap-tiap golongannya siapa yang paling durhaka, pokok-pokoknya itu yang ditarik ke neraka dua. Terus nanti pengikut-pengikutnya semuanya. Ini apa juga masih begini, masih sering juga terdengar perkataan, ya, surga neraka itu nanti kan terserah pada Allah. Kita nggak ngerti nanti masuk surga atau masuk neraka. Jadi itu semua mengaburkan hal yang sudah sangat jelas dalam Al-Quran, itu berusaha untuk dikabulkan supaya orang itu tidak yakin. Nah, kalau tidak yakin, tidak akan berusaha dengan sungguh-sungguh. Maka hal yang kebenarannya sudah pasti, seperti dikatakan dalam Al-Quran, itu berusaha dikabulkan kembali. Itu terus-menerus seperti itu. Maka dibuatlah berbagai macam pemahaman, maka dibuatlah berbagai macam pendapat, maka menjadi berbagai macam aliran-aliran yang intinya meragukan kebenaran Al-Quran, karena ragu tidak mau melakukan persiapan secara sungguh-sungguh.
sampai ada teman yang katakan begini tentang besok di akhirat itu hidup lagi atau enggak, ada surga, ada neraka atau tidak. Berdiskusi, berdebat berkali-kali. Akhirnya katakan begini, yang penting sekarang iman dan amal soleh. Seandainya besok ada, ya kita bersyukur kita sudah siap. Seandainya tidak ada, ya nggak apa-apa, nggak rugi apa-apa. Itu jadi takut lagi kan? Bahkan seharusnya sudah mantap gitu. Lebih dari seandainya. Bahkan sudah pasti dalam Al-Quran. Kan kebenaran Al-Quran itu kan 100% kan? Kan melalui babi gitu. Tapi karena tidak begitu mendalam membaca Al-Quran, lebih senang mencermati pendapat orang, ya akhirnya jadi sesuatu yang sudah pasti, sesuatu yang jelas jadi tidak jelas. Itu banyak yang begitu. Jadi kita lanjutkan baca berikutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in minkum illa wariduha. Wa in minkum illa wariduha. Kana ala rabbika hatman maqdiyya. Kana ala rabbika hattan maqdiyya. Thumma nunajjil ladina taqaw Summa nunajjil ladina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. wa nadharud dhalimina fiha jithiya. Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinat Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinat qala alladhina kafaru lilladhina amanu qala alladhina kafaru lilladhina amanu ayyul fariqaini khayrun maqaman wa ahsanu nabiyya. ayyul fariqaini khairum maqaman wa ahsanu nabiyya. Wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ahsanu athatan wa ri'ya. Wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ahsanu athatan wa ri'ya. Qul man kana bil dhalalati falyaqdur lahu ar-rahmanu madda. Qul man kana fid dhalalati falyamdud lahu ar-rahmanu madda. Hatta idza ra'aw ma yu'adun Hatta idza
waliduha, dan tidak ada seorang pun dari kamu melainkan semuanya mendatangi neraka. Illa waliduha, karena kalau kita ya, hal itu bagi Tuhan, bagi Allah adalah suatu kepastian yang sudah ditetapkan. Bahkan dalam robikan hakman makhluknya, itu bagi Allah itu sudah kepastian yang sudah ditetapkan, tidak bisa lagi berubah-ubah. Jadi adanya kehidupan di akhirat itu sudah kepastian, tidak bisa lagi diragukan. Bahwa di sana ada dua tempat, ada surga, ada neraka, itu kepastian, tidak perlu diragukan kembali. Maka seringkali orang itu tidak mau iman kepada Al-Quran, hanya mengikuti akalnya. Ketika akalnya sudah buntu, maka larinya. Ya, seandainya di akhirat besok tidak ada, ya enggak rugi apa-apa kan? Tapi seandainya ada beneran, ya wis ora kainan. Nah, coba itu kan jadi sesuatu yang pasti, jadi mentah kembali. Padahal Allah sudah menetapkan bahwa itu suatu kepastian yang sudah ditetapkan. Ya. Tsumma nunajjil ladzina taqaw. Kemudian Allah akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Nunajjil ladzina taqaw. Jadi yang Allah selamatkan orang-orang yang bertakwa. Nah, gimana orang bisa bertakwa? Ya kalau orang Arab, bahasa asli mereka bahasa Arab, Al-Quran berbahasa Arab, mereka mendengarkan, mereka membaca, mereka paham. Dan kalau kita orang Indonesia yang bahasa asli kita bukan bahasa Arab, kalau kita hanya mendengarkan, hanya membaca berulang-ulang tanpa memahami artinya, tanpa memahami terjemahnya, orang bisa ngerti isi Al-Quran? Tidak bisa kan? Makanya perlu kita pahami. Ya, Allah akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu orang yang hidupnya senantiasa mengikuti tuntunan Allah. Sedangkan tuntunan Allah itu dalam Al-Quran. Al-Quran berbahasa Arab. Maka tanpa kita memahami isi Al-Quran, kita tidak bisa menjadi bertakwa. Kalau kita tidak bertakwa, Allah tidak akan menyelamatkan kita. Karena yang diselamatkan oleh Allah orang-orang yang bertakwa. Sebaliknya, mana darubunina fiha jitiyya, dan membiarkan orang-orang yang boleh di dalam neraka dalam keadaan berlutut jitiyya. Jadi ini sudah sangat jelas yang sudah berhadapan. Orang-orang yang bertakwa diselamatkan Allah dari neraka, dimasukkan ke surga. Orang-orang yang zalim, orang-orang yang ingkar, orang-orang yang tidak percaya, tidak iman adanya kehidupan setelah mati, ya, itu dibiarkan atau dimasukkan ke dalam neraka dalam keadaan jiniyah, dalam keadaan berlutut, dalam keadaan
tidak berkutik, sudah tidak bisa apa-apa, sudah tidak bisa lari kemana saja, sudah tidak bisa beralasan. Mau alasan gimana? Saya dulu di dunia itu memahami Quran, tetapi oleh teman itu yang menghalang-halangi, udah nggak bisa lagi, sudah nggak terima alasan lagi gitu. Ya namanya orang dolim yang dibiarkan masuk neraka, itu orang yang hidupnya memang tidak mengikuti tuntunan Allah. Dan bagaimana bisa tuntun Allah? Diajak mengambil Quran saja tidak mau, dengan berbagai macam alasan. Intinya tidak mau mengenal Quran. Jadi orang dolim itu orang yang hidupnya itu tidak mau mengikuti tuntunan Allah. Itu nanti di akhirat dibiarkan masuk ke neraka dalam keadaan jilidnya berlutut manut tapi terpaksa. Kenapa? Sudah tidak bisa menghindar sama sekali. Wa idza tutla alaihim ayatuna, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, ayat-ayat Allah, qala alladzina kafaru lilladzina amanu, orang-orang yang kafir itu mengatakan kepada orang-orang yang beriman, ya, mengatakannya gimana itu? Mengatakannya ini, ayul fariqaini khairum maqaman wa ahsanu nabiyya. Manakah di antara kedua golongan yang mukmin dan golongan yang kafir tadi yang lebih baik tempat tinggalnya? Ya, khairum maqaman, yang lebih baik tempat tinggalnya, wa ahsanu nabiyya, dan yang lebih indah tempat pertemuannya. Jadi ini sudah jelas, sudah dibacakan ayat-ayat Allah, sudah jelas terdapat di dalam Al-Quran. Jadi orang-orang kafir malah bertanya kepada orang yang beriman, manakah di antara kedua golongan itu, ya, yang lebih baik tempat tinggalnya yang mana, yang lebih indah pertemuannya yang mana, antara orang kafir dengan orang mukmin? Padahal sudah sangat jelas disebutkan di sekian banyak tempat di Al-Quran. Yang namanya orang yang beriman itu nanti tempatnya di surga, orang yang kufur tempatnya di neraka. Ini kok masih tanya? Orang-orang kafir pura-pura bertanya, pura-pura tidak tahu. Coro-coro pancet mau nanggung, pura-pura tidak tahu, pura-pura dalam perahu. Padahal musim kemarau airnya tidak ada. Oke. Jadi itu nanti akan terjadi orang-orang seperti itu. Orang-orang kafir pura-pura tidak tahu, malah bertanya pada yang beriman. Ini jadi dua golongan dari orang kafir, orang dolim dengan orang yang beriman. Itu yang lebih baik tepatnya yang mana ya? Yang kedua kumpulnya yang mana ya? Yang siapa ya? Yang tempat indah pertemuannya yang mana ya? Ya mungkin karena ketika di dunia nggak mau diajak malam itu kan cuma bener-bener itu, ya cuma ya kadang dengar kadang tidak, nggak mau sungguh. Dan bahkan ahlakna qablahu minkum, berapa banyak umat yang telah dibinasakan sebelum
sedang mereka adalah lebih bagus alam rumah tangga. Wahum asanu atamu wali iya. Betapa banyak umat-umat sebelumnya yang sudah binasa semua, yang sudah hancur semua, padahal peralatan-peralatan mereka itu jauh lebih bagus. Ya, mereka itu waria, ya jauh lebih indah, lebih sedap dipandang mata. Di peradaban dulu-dulu, dari segi teknologinya, dari segi pembangunannya, dari segi kekuatan tentara-tentaranya, dari bangunan-bangunan tempat tinggalnya, sampai bukit-bukit berbatu itu diukir, dijadikan tempat tinggal. Itu pun musnah semua, itu pun binasa semua. Ya itu seharusnya itu diambil pelajaran. Maka kulman kana fi dholalati falyamdud lahu rahmanu madda. Katakan pada mereka, barang siapa yang berada di dalam kesesatan, man kana fi dholalah, barang siapapun orangnya yang berada di dalam kesesatan, maka biarlah Allah yang Maha Pemurah itu akan memperpanjang waktu baginya. Dan dibiarkan dulu, ya dilulu dulu, ya istilah istidroj, dilulu dulu, dibiarkan dulu, dikasih kesempatan untuk hura-hura, di kesempatan untuk bersenang-senang di dunia ini. Kata idza ra'au ma yu'aduna, sehingga apabila mereka telah melihat apa yang diancamkan kepada mereka, yang sudah dijanjikan kepada mereka, yang sudah dipastikan bagi mereka, imma ada wa imma sa'a, baik itu siksa kiamat maupun ini ada dua, satu adab, satu saat. Ya diperlihatkan siksa atau kiamat. Maka fasa yang lamuna, niscaya mereka akan mengetahuinya. Man huwa sarrun makana wa ata'abu junda. Siapa yang lebih jelek kedudukannya dan yang lebih lemah penolong-penolongnya. Jadi ketika sudah dihadapkan ke dua hal, satu kepada siksa ada, dua yaumul qiyamah. Ketika sudah diperlihatkan kepada dua keadaan tadi, imal ada siksa wa imasa'ah atau kiamat, mereka baru betul-betul sadar, baru betul-betul tahu secara persis siapa yang lebih jelek kedudukannya dan siapa yang lemah penolongnya. Bahkan terlalu junda, junjun sudah tentara, bala tentara, pasukan-pasukan. Ya, ada itu penolong-penolong, lemah. Jadi baru tahu siapa yang lemah penolongnya, siapa yang tidak baik atau lebih jelek kedudukannya, tempat tinggalnya. Kita teruskan sampai di ayat 81 biar besok pagi bisa selesai. Insya Allah besok pagi selesai surat Al-Ma'idah. Ini pelan-pelan isinya padat sekali terkait dengan keimanan. Karena sudah diulang-ulang masih banyak yang tidak
tidak percaya. Diulang kembali begitu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda. Dan Allah menambah petunjuk hidayah pada orang-orang yang sudah mendapat petunjuk. Maksudnya apa? Maksudnya orang yang sudah yakin kepada kebenaran Al-Quran, kemudian dia semakin intens memahami, mengamalkan Al-Quran. Jadi sudah memperoleh kesadaran kebulatan tekad di dalam hatinya, maka semakin senang memahami Al-Quran. Bukan hanya membaca, karena kalau kita hanya membaca Al-Quran berbahasa Arab, bahasa kita bukan bahasa Arab, kita nggak paham isinya. Tetapi diteruskan memahami isinya, maka senang membaca juga senang memahami isinya. Begitu semakin lama semakin senang setiap memahami, itu kemudian menambah keimanannya. Nah, keimanan yang terus dipupuk, terus ditambah,
itu nanti memberikan dorongan untuk beramal soleh. Jadi amal soleh itu merupakan perwujudan dari kekuatan iman. Jadi iman itu yang paling menentukan. Karena dorongan iman, karena yakin betul besok di akhirat itu akan dihidupkan kembali dan hanya ada dua tempat, di surga atau di neraka. Karena kebulatan tekad ingin masuk surga, maka semakin senang memahami isi Al-Quran. Mungkin sudah mulai banyak dulu, mungkin 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, itu belum biasa memahami Al-Quran. Semula ikut seminggu sekali, makin lama makin merasa tertarik, makin lama semakin masalah. Itu artinya hidayah sudah masuk, hidayah sudah senang. Lama-lama ikut seminggu 2 kali, kemudian kok rasanya kurang. Apa? Tiap pagi. Kadang-kadang pikir lagi. Ini kalau tiap pagi kan paling hanya 40 menit, 45 menit. Pada sehari semalam 24 jam. Enggak cukuplah hanya kalau ada pagi. Ditambah habis sholat maghrib, ditambah lagi habis sholat isya. Jadi lama-lama karena wujud dari Allah menambah hidayahnya, itu bisa secara istiqomah sehari 3 kali, pagi, sore, malam. Dan semakin tua semakin rutin minum obatnya 3 kali juga. Maka paham Quran juga sehari 3 kali. Nah, jadi ini ada obat untuk fisik, ada obat untuk keimanan, persiapan besok di akhirat. Itu betul wajibullahu ladzi tadau huda. Jadi itu berlaku berjalan secara bertahap. Bertambahnya hidayah, kekuatan iman itu secara bertahap. Pada seluruh tidak serta merta. Tapi perlu ada tahapan-tahapannya. Wal baqiyatu sholihat khairun inda rabbik thawaban khairun marodah. Dan amal-amal soleh yang kekal itu lebih baik pahalanya, yang lebih baik pahalanya di sisi Tuhan, di sisi Allah, dan lebih baik kesudahannya. Jadi apa maksudnya berikutnya? Dan amal-amal soleh yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Allah dan lebih baik kesudahannya. Maksudnya apa? Maksudnya kalau hidayah sudah masuk, semakin lama semakin kuat hidayahnya, itu semakin mendorong untuk beramal soleh. Nah, itu terjadi secara otomatis. Semakin dapat hidayah, semakin senang beramal soleh. Jadi hubungannya begitu. Afaro'aita alladzina kafaru bi ayatina. Maka apakah kamu telah melihat orang-orang yang kafir pada ayat-ayat Allah? Lihat gak orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah? Seperti apa orang-orang yang mengingkari ayat Allah tadi? Maqala la utayanna bala wa walada. Nah, ia mengatakan pasti aku akan diberi harta dan anak. Loh, ini orang kafir mengatakan la
masalah kesalahan yang sifatnya sebentar, sesaat, dunia, tidak mau menyiapkan besok di akhiratnya. Akala kalau beriman kami taala inda rahmani ahda. Adakah orang kafir itu melihat yang gaib, atau orang kafir telah membuat perjanjian di sisi Tuhan yang Maha Murah? Itu dari mana asalnya? Kalau katakan orang-orang kubur itu nanti akan mendapatkan harta yang banyak, akan mendapatkan anak, itu dari mana asalnya? Kalau sekali-kali tidak demikian, sangat tubuh mayakulu manamudulamu. Sekali tidak demikian, Allah akan menulis apa yang ia katakan. Ya kami Allah, yaitu tentu Allah menugaskan kepada mereka. Jadi kami akan menulis apa yang ia katakan. Kami akan menulis apa yang orang kafir katakan. Nah, dan benar-benar kami akan memperpanjang abad untuknya. Ya. Jadi mana mudulaku minal adabi madda. Jadi sudah pakai mana mudulaku masih pakai madda lagi, memperpanjang. Jadi betul-betul akan diperpanjang adabnya terus menerus, nggak berhenti. Wanariduhu mayakulu mayatina farda. Dan kami akan mewarisi apa yang dia katakan itu, dan dia akan datang kepada kami dengan seorang diri. Apa itu maksudnya? Maksudnya tadi seluruh yang mereka miliki, apa itu akumulasi dari harta, makanan, kekayaan semua itu, dan anak-anak itu semua itu nanti semuanya akan kembali pada Allah, sedangkan mereka kembali pada Allah sendirian. Nggak bisa temani hartanya, nggak bisa temani anak-anaknya. Padahal ketika di dunia ngegum-ngegumi hartanya, merasa hartanya dapat mengekalkan, merasa hartanya bisa membersamainya. Ternyata semuanya dilucuti oleh Allah. Jika nanti itu farda sendiri-sendiri, hartanya tidak bisa mengantarkan, anaknya tidak mengantarkan. Kenapa? Karena kufur. Kalau iman, kemudian masalah seluruh hartanya bisa mengantarkan ke surga. Kalau iman amal soleh, anaknya juga dari anak yang soleh, bersama-sama ketemu di surga. Tapi orang kafir dilucuti semua, seluruh hartanya dihabisi, nggak ada yang bersamanya. Anak-anaknya juga begitu. Mattaqulu min dunillah aliha. Coba mereka telah mengambil sembah-sembah selain Allah. Ya liyakun lahum izzah, agar sembah-sembah itu menjadi pelindung bagi mereka. Sama sekali tidak bisa. Bapak Ibu, ini surat Maryam sudah hampir selesai, tinggal insya Allah besok pagi sekali lagi. Tapi betul-betul isinya itu 16. Ya, perbedaan yang sangat jelas antara orang yang beriman dengan orang yang kafir. Maka jangan sampai mau dikabulkan lagi, jangan sampai mau dipengaruhi lagi. Sudah sangat dan jelas secara mendalam, secara gamblang bedanya antara yang iman dengan orang yang kafir. Demikian, semoga bermanfaat. Semoga Allah senantiasa memberi kesempatan pada kita untuk melakukan pengawasan apa yang dibutuhkan. Kita akhiri bersama dengan baca hafalan dan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum